Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita mau belajar kembali lagi merenungkan setiap firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini, dan kita percaya ada penyertaan Tuhan menyertai kita senantiasa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan, bahkan penyertaan-Mu saat kami istirahat malam tadi. Kami bersyukur, dan hari ini, pagi hari ini kami mau belajar kembali lagi, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian-Mu Tuhan, agar apa yang Kau sampaikan pagi hari ini membangun hidup kami, dan kami boleh mengerti. Kami siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kehadiran Tuhan. Diambil dari 1 Raja-Raja 19, 9-14. Beginilah firman Tuhan. Di sana masuklah ia di dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segeralah, sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita mendengar teman kita bicara bahwa hidupnya itu biasa-biasa aja, gak punya pengalaman rohani yang luar biasa? Dia merasa gak ada pengalaman yang luar biasa yang bisa diceritakan sebagai kesaksian. Misalnya sembuh dari penyakit yang sudah divonis dokter tidak akan pernah disembuhkan, atau kesaksian diselamatkan dari sebuah kecelakaan yang besar, dan banyak hal-hal yang spektakuler. Sebetulnya pengalaman dengan Tuhan tidak saja dinikmati melalui peristiwa yang besar, yang luar biasa. Tetapi pengalaman dengan Tuhan bisa dinikmati dalam peristiwa-peristiwa biasa dan peristiwa harian. Seperti yang digambarkan dalam Alkitab hari ini. Elia sangat tertekan karena hidupnya terancam. Ia lalu melarikan diri ke Gunung Horeb. Dikatakan, datanglah angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecah bukit. Namun tidak ada Tuhan di sana. Begitu pula dengan gempa dan api, tidak ada Tuhan di sana. Sampai kemudian datanglah angin sepoi-sepoi dan Elia merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bisa saja tidak dalam hal-hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan senantiasa ada, baik dalam keadaan spektakuler maupun dalam keadaan biasa-biasa saja. Karena Dia Allah yang senantiasa menyertai kita di setiap saat dan waktu kita. Percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya kehadiran Tuhan senantiasa ada. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan kami ada gelombang, ada badai, ada saat tenang, dan di saat apapun yang ada dalam kehidupan kami sadar
ada kehadiran Tuhan. Dan tak lupa kami memohon berkat Tuhan menyertai kami dari pagi sampai malam nanti. Kami terima semua berkat itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.